Halo Lur, nah, kali ini di sebelah saya udah ada nih pengusaha muda asli Jepara yang sukses membangun bisnisnya di dunia mebel. Nah, ini perkenalkan ini dengan Mas Hadi. Oke. Halo Mas Hadi. Halo Mas Faraki. Mas Tole. Oh ya Mas Tole. Oke Tole. Mas. Jadi gini Lur, sebenarnya dia ini adalah teman saya waktu SMA ya sampai saat ini dan sebenarnya manggil Sampai saat ini udah lulus. udah lulus lama. ya, sampai lulus ya. Jadi mau ngobrolnya pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Terserah. terserah ya. Enak Nanti kan? canggung ya, pakai ngomong bahasa Indonesia. Enak di we. Enak di we lah. Kadang manggilnya juga kalau di chat-chatan itu kakak, sayang ya kan. Itu salah ngirim terakhir. Oh, salah ngirim ya? Tapi kan langsung dihapus. Tuh langsung dihapus ya. Takut ketahuan sama yang kedua ya. Sama cowok yang kedua. Cowok yang kedua ya. Wes. Absurd ya. Kadang tuh manggilnya kak, apa namanya, bro, terus kue. Lebih seringnya sih pakai bahasa Jawa ya. Kue. Kue. Ki sama M, kamu. Jadi kadang kita bingung, jadi bilingual sebenarnya. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, kadang bahasa tubuh, bahasa Isyarat. bahasa hati juga. Aduh. Jadi kayak kirim video gitu, Ya. bahasa isyarat terus kirim. Balasnya bahasa isyarat. susah ya. Oke. Jadi Karena gini, ada riwayat budek gitu ya. Jadi pakai bahasa isyarat biasanya. bahasa isyarat. Ya kadang gitu ya. Jadi budeknya kumat kadang kita. Jadi gini, Hadi ini umur berapa? Jalan 26 ini. 26. 25 masih 25. Masih 25 ya. Oke. Tahun ini 26. 26. Tahun ini mau ke 26. Sekarang megang bisnis mebel yang lagi maju-majunya ya. Alhamdulillah lagi naik daun. Naik daun. Daun Ya, apa? Daun Pepaya? daun Apa daun muda? daun muda itu Daun masuk. muda ya. Naikin daun muda. Muda muda ya. Oke, baru nikah ya? Baru nikah. Baru Alhamdulillah nikah. dapat daun muda. Daun muda. Umur berapa istri? Istri umur berapa? Bahas bisnis aja. Basis. Jangan Oke. istri. Nanti milik kamu. Soalnya belum. Oke, saya belum. Jadi gini, ini Hadi ini umur 25 tapi udah berhasil bangun bisnis mebelnya bahkan sampai ekspor gitu ya. Oke, sebelum bahas masalah mebelnya nih, dulu aku manggil bingung nih kadang nih. Lo, gue atau kamu, koe. Oh, biasanya manggil lu Des. Oh, Des ya. Oke, Des. Des, Cuk. Cok, jancok. Oke. Dulu waktu kecil di mana? Tinggal di mana? Lahir di mana? Dulu emang saya asli Jepara, ayah saya Jepara, ibu Iya. saya Pati. Kebetulan domisili di Mulyoharjo, Mulyoharjo. yang emang di situ bener-bener one stop, bener-bener sentra dari mebel, ya. ukir yang lagi naik pada beberapa tahun lalu. Cuman sekarang udah meluas. Dulu sih banyak turis-turis yang masuk ke, ya kalau nyari mebel ya di Mulyoharjo. Kalau nyari mebel ya Mulyoharjo kayak gitu. ya. Jadi emang dari kecil, dari brojol itu emang dikasihnya ya ukiran, gitu ya. kursi, apa mebel kayu. Berarti kayak yang gitu. bantu lahiran tukang mebel ya? Iya pakai pahat itu. Bukan. Pakai Bukan pahat. bidan ya? Iya enggak di ini kok. Enggak ya? Enggak dijahit ibu Enggak dulu. dijahit. Jadi katanya dilempok sih. Dilempok gitu. Jadi jadi- emang jadi- gue ini mebel banget. Anjir. Ya gue ini mebel banget. Lo udah mebel banget gitu ya? Iya. Pokoknya hidup gue mebel ya. Mebel banget Oke. udah. Ini orang dulu apa dari kecil itu Iya. kalau rata-rata orang sih anak-anak kecil, Bu nyari minta susu, Bu susu Bu susu. Kayak saya enggak. Apa? Ini Bu amplas. Ada pahat Bu, kayak gitu. Ada mesin gerinda Bu, kayak gitu. Itu ngeri ya? Karena gue mebel banget. Mebel banget Mebel ya. Kayak Mebel gitu. adalah nafas gue gitu kan. Mebel adalah jalan ninja gue. Iya sih. Kayak gitu. Oke. Udah Dari lanjut. kecil tuh udah mebel ya. Dari kecil udah lihat ayah. Ayah juga mebel, cuman Mebel. skalanya lokal, kayak Lokal. kirim ke Jakarta, Oh. kirim ke situ, kirim ke sini, kadang nggak kirim, kayak gitu. yang namanya bisnis, kadang laku kadang kagak, kok diketawain Iya, ya. iya. Kita nggak PNS yang tiap Iya. hari pasti tidur pun dapat duit. Oke. Kayak gitu. Ini curhat atau mau kritik? Mau kritik? Curhat. Oh, curhat ya. sebenarnya. Oh, iya, Cuman iya. curhatnya ke siapa kan mungkin ada yang Oh, iya. Mungkin ada ngerasa yang lah. denger ya, ada yang Kayak nonton gitu kan. Yang ya. namanya jualan itu, Iya. yang namanya saya juga kan jualan. Orang jualan itu orang paling pasrah. Oh, Orang paling percaya Tuhan. Oke. Orang paling percaya Allah. Karena apa? Bulan depan kita nggak tahu kita dapat order apa enggak. Iya. Bahkan besok pun kita nggak tahu. Ya. Hari ini mungkin nggak dapat order, besok
kita dapat beberapa kontainer, siapa yang tahu juga. Kalau kita nggak bener-bener minta sama Allah, bener-bener emang menjauhi apa larangannya kayak gitu. Jadi percaya sama Ustadz. Sama Allah. Sama Allah. Sama Allah. Oh iya benar. Iya. Ya Allah. Tapi minta doa dari Ustadz. Kenapa minta doa dari Ustadz? Padahal Ustadz juga manusia ya. Iya benar ya. Makanya itu kadang juga heran ya. Minta disemburin gitu ya. Jangan nanti di ini kita. Oh iya. Jangan. Minta ini mungkin karena ada Ustadz yang punya karomah ya. Itu percaya. Gitu, bukan ini sih apa sebenarnya yang paling mulia yang harus dinaikin itu ya orang tua, kedua orang tua itu paling keramat kalau menurut saya. Lu mau nyari dukun di mana aja, orang pinter di mana aja, itu kalah sama apa yang disebutin, apa yang diomongin sama orang tua, apa doanya orang tua. Benar. Kalau kata orang-orang kiai, doanya kiai, doanya ulama manapun kalah sama doanya orang tua. Jadi harus pondasinya ya orang tua. Mau ngapain aja bilang sama orang tua, Pak saya mau bikin ini kira-kira gimana. Karena orang tua mungkin punya pendidikan di bawah kita jauh, tapi punya pengalaman hidup, makan enak, makan nggak enak, asem, apa makan garam apa. Itu gado. Enggak itu gimana? Apa asam manis kehidupan. Oh iya. Makan garam. Itu gado. Aduh, kayaknya tega banget sih lihat orang tua makan garam doang tuh. Ya kan langsung ini saya kasih sayurannya biar dimasak gitu. Jadi sayur masak, garam di sini terus digado sama garam gitu ya. Oke, skip. Lanjut ke topik. Jadi SD di mana? SD di Mulyoharjo sendiri. Di daerah situ, daerah sentra mebel. Jadi emang dari kecil lihat kayu terus. Nyemilin kayu juga. Ya kalau lagi gak ada rezeki Mas, kadang kayu kita kolak. Kadang kayak gitu Mas. Iya, sedih. Ya nggak sedih juga karena nyegrek di sini. Kayunya. Sakit ya. Oke. Ntar kalau pas keluar di toilet keluarnya patung. Oh gitu, langsung jadi ya. Langsung jadi patung. Oh, gitu, luar biasa. Jadi ini bukan pencernakan. Perukiran ini di sini, dipahat di perut. Ini bahasa apa sih? Udah lanjut. Oke. Jadi dari kecil itu udah kenal perukiran ya mebel. Terus SMP karena dulu gini, SMP ikut ini juga nggak muatan lokal ukir gitu. Ikut juga. Dan itu fokus nggak ke situ? Di SMP saya kebetulan di SMP 1 Jepara. Ya. Itu muatan lokalnya bagus banget. Dia di SMP itu kebetulan pas kurikulum saya itu bener-bener lagi digencar-gencarnya ini ukir karena ukir pas lagi rame. Kan setelah Krismon mebel lagi naik-naiknya banget. Jadi mungkin untuk meregenerasi jadi muatan lokalnya dihajar terus sama ini pemerintah dulu. Kita dulu SMP tahun 2007 lah ya. 2008 ya. 2008 masuk SMP. Kebetulan itu dari situ bakat di dunia kayunya baru keluar, Mas. SMP itu baru ketahuan ya? Karena emang dari SD lihat terus kan selama 6 tahun jadi mungkin secara otodidak saya megang pahat itu sebelumnya nggak boleh sama ayah karena ayah saya itu mindsetnya orang sukses itu ya orang hidup di kantor. Oh gitu. Jadi PNS, jadi guru, jadi dokter, polisi, apa segala macam kayak gitu. Jadi emang saya nggak boleh megang kerjaannya dia gitu. Jadi, itu waktu SMP, waktu SD itu. Waktu SD nggak boleh. Tapi SMP udah dibolehin. Waktu SMP belum dibolehin. Cuman ada ini festival seni nasional. Saya kebetulan ini ada guru yang suruh kayak ujian mahat, terus mebel kayak gitu, terus saya ikutlah seleksi kayak gitu. Ternyata masuk, saya dimasukin, terus mewakili SMP nih, mewakili SMP tingkat kecamatan dulu, masuk tingkat kabupaten itu dapat juara 1. Kabupaten juara 1. Juara 1 mahat. Terus mewakili Jepara ke tingkat Jawa Tengah itu dulu di Boyolali di asrama haji Donohudan. Di situ lombanya di situ, festivalnya di situ. Saya kebetulan kelas 7 lah, kelas 1 SMP bisa mewakili Jepara ke Jawa Tengah untuk lomba. Di situ alhamdulillah saya dapat juara 1. Juara 1. Di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Wow. Terus 2 bulan kemudian saya ikut di nasional karena saya ini mewakili Jawa Tengah. 2 bulan kemudian di nasional di Bandung itu. Di Bandung
Saya dapat juara harapan. Harapan 1. Juara harapan 2. Harapan 2. Juara 6 lah. Ya. Cuman menurut saya nggak juara. Kalau juara ya emang juara 1, 2, 3. Juara kan? 5 dong kalau harapan 2. Oh iya juara 5. Juara 5. Kan ada yang lewat jalur belakang. Oh iya benar ya. Kan oh iya. iya, kan ada juara 2,5 kan. 1,5. 1,5. Juara 1, 1,5, juara 2, juara 3. Tetap ya. Harus ada orang dalam. Ada orang dalam. Orang dalam sekarang tuh berperan banget lah. dalam masa depan seseorang. Apalagi di PNS ya. Itu dulu zaman dulu. Kok PNS yang dapat gaji terus sih? Oh iya ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Kita ngomongin wira swasta. Wira swasta. Oke. Jadi itu juara harapan 2 Harapan tingkat 2. nasional. Juara satunya dari mana itu? Juara 1 seingatku dulu karena dulu seni, bukan Bukan lomba. khusus ukir bukan? Bukan. Oh, Lomba pahat itu bukan. Seni. Jadi juara satunya kayaknya Sulawesi Selatan dulu kan. Sulawesi. Dia Itu apa? Anyaman. Anyaman. Dia Anyaman, terus juara 2-nya dia dari kalau nggak Bali, Papua deh. Papua juga pahat, cuman mahatnya ini patung asmat kayak gitu, iya, iya. bikin relief asmat. Dulu kamu apa? Saya mahat hati. Panitianya. Saya mahat inilah relief juga. Relief. Cuman di papan ya. Cuman nggak skala gede karena waktunya. Oh, berarti lombanya itu bukan yang kita langsung nampilin, tapi di saat itu juga Iya, bikin. bikin. Diwaktuin. Dikasih waktu berapa jam dulu? Cuma jam kita harus mahat dengan sedemikian rupa dari kayu nol, kita gambar sendiri, kita mahat sendiri sampai benar-benar jadi yang punya nilai jual kayak gitu. Udah sampai di finishing juga? Enggak kan? Sampai finishing. Sampai finishing. Furnish juga? Wow. Emang bener-bener dari nol sampai jadi di situ nggak festivalnya itu nggak 100% yang dinilai itu hasil proses juga. Prosesnya. Cuman kalau yang hasil ya mungkin dari sananya bawa yang udah ada gambarnya atau udah jadi tinggal setengah kerja kayak gitu. Prosesnya apa yang dinilai? Karena kan setiap karya seni itu kan prosesnya beda-beda. Dari nol. Bener-bener nyarinya mungkin ya. Mungkin dari dewan jurinya nyarinya ya emang dari nol. Dari nol maksudnya dari nol kayu. Terus proses apalagi step by step. Semakin banyak stepnya berarti orang ini menguasai dari hulu ke hilir gitu. Oh gitu. Mungkin Contoh dari Anyaman, Eceng Gondok gitu, ngambil dari sungai sendiri, diperes sendiri, terus dikeringin. Mungkin Seminggu mungkin udah yang kelar. Mungkin yang diharapin itu adalah ketika ngukir yang juara 1 adalah kalau misalkan dari nanam pohon, nunggu pohonnya besar, tebang, jemur, Jurinya udah pada mati. Jurinya mana? Bapak udah nggak ada. Mungkin itu ya. Tapi agak nggak ini sih ya, maksudnya kalau dilihat prosesnya karena kayak gimana, karena kayak karya seni pun itu juga nggak bisa dinilai jelek atau bagus kan, karena seni itu kan selera ya kan, apa menurut orang lain bagus, menurut orang lain suka, bukan bagus atau jelek tapi suka atau enggak kan gitu ya. Ya tapi kalau misalnya dinilai prosesnya, ya itu saya juga bukan dewan juri ya, jadi nggak tahu ya. Mungkin kalau dinilai prosesnya mungkin lebih fair lah mas. Iya, lebih fairnya kan dia menguasai. Iya. Kalau hasilnya aja sih emang bener-bener inilah selera lah. Cuman kalau dari prosesnya emang mungkin itu tujuan dewa juri lihat prosesnya karena biar dia mikirnya bisa fair, dia nilainya bisa fair kayak gitu. Benar sih. Jadi ini orang bukan ini karya yang jadi ini bukan karena karya orang lain, tapi murni pikiran dari peserta ya. Ya. Tapi minusnya mungkin ini sih saya sadarnya pas sudah gede sih, pas masih kecil mah hajar aja. Nah. Pas udah gede sadarnya ternyata kayak bikin karya seni itu nggak bisa diwaktuin. Karena harus nentuin mood. Orang mahat kalau dikejar nggak bakal jadi. Orang lukis kalau dikejar 2 hari jadi mas, nggak bakal jadi bagus. Karena setelah saya bahas setelah saya belajar bisnis itu ada 3 aspek mas. Apa? Yang harus diambil, yang harus dipilih 2 aja, nggak bisa 3. Oke. Yaitu kualitas, harga, sama waktu. Kualitas, harga, waktu ya. Kualitas, harga, sama waktu. Kalau mau yang berkualitas dengan harga murah, waktunya lama. Kalau mau kualitas bagus, waktunya cepat, harga nggak bisa murah. Kalau mau harga murah dengan waktu cepat, kualitas nggak bisa bagus. Jadi 3 aspek ini harus diambil 2 aja. Nggak bisa barengan. Nggak bisa 3. Kalaupun ada 3, pasti harga itu mahal banget ya. Berarti kan yang harganya kalah dong. Iya, benar sih. Berarti kan harus diambil 2-nya ya. Kayak gitu. Jadi ya bisnis emang kayak gitu. Jadi nggak bisa kayak langsung
minta ini, minta cepet, minta murah, minta bagus mas, harus gini mas, harus gini mas. Kita kasih pengertian ke customer bahwasanya kalau mau bagus kita harus ngeringin kayu sekitar 2 minggu. Kalau nggak gitu, kalau kayunya basah nanti kalau udah jadi nanti bermasalah atau crack, pecah atau apa, atau konstruksi tidak bagus. Karena kayu basah itu kalau dilem kan lemnya bisa aja nggak jadi, terus akhirnya goyang atau apa kayak gitu. Kita kasih pengertian dulu. Waktu kita minta waktu segini Bu, Pak, dengan catatan saya bisa nyelesain ini tepat waktu. Kalau Bapak deal dengan waktu kami, kita kasih barang terbaik dengan harga yang bagus juga. Benar-benar. Gitu. Mungkin ini ya, kalau perihal waktu itu berkaitan dengan teknologi juga ya. Misalkan pengerjaan kayak gini standarnya tuh berapa lama, tapi itu alasan dengan teknologi yang dipakai ya kan. Misalkan ya kita masih oven, terus lemnya juga lem yang udah paling kuat, tapi dia standarnya adalah kering berapa lama ya kan. Istilahnya itu kan pengaruh dengan teknologi ya kan. Nah, kalau mungkin ada teknologi terbaru pun dengan waktu lebih cepat, otomatis harganya pasti mahal ya kan? Jadi emang semua itu ini ya saling kaitan ya. Kita nggak bisa korupsi, bicara soal korupsi. Yang kita nggak bisa korupsi itu waktu pas kita ngoven. Oh ya. Kita ngoven nggak bisa kalau emang standarnya 20 hari ya emang 20 hari. Kalau kita 10 hari udah diambil, kayu nggak kering maksimal, akhirnya ada inilah problem risknya lah, ada masalah yang akan terjadi di depan. Karena kita jual barang, terutama furniture, kita masukin kontainer ditutup pelunasan, itu belum selesai. Nunggu sebulan sampai 2 bulan dulu di sana, barang sampai sana dibuka customer, terus ditata lah itu di restoran atau apa tergantung customer itu. Terus beberapa bulan kemudian itu bisnis itu masih jalan sampai benar-benar barang sekitar 5 bulanan barang benar-benar nggak ada kerusakan, nggak ada apa. Meskipun 5% kerusakan itu dianggap wajar, tapi kita bisa semaksimal mungkin lah. Kita bicara soal perfeksionis, kita buyer juga beli juga gak mau kan barang jelek ya. Jadi latar belakang kamu pernah menjuarai ini ya perlombaan, akhirnya pengen terus lanjut ya. Tapi SMA itu gimana? SMA sebenarnya enggak mas. Dulu waktu saya ini dapat juara itu, terus kayak gimana ya? Saya sendiri ke mindset kalau ini sih waktu SMP sih enak, pas habis juara wah semangat seni saya menggebu-gebu karena emang kalau dapat juara tahu sendiri kan, dari pemerintah dapat beasiswa ini itu sampai masuk SMA aja dipermudah ya gitu. Tapi semenjak masuk SMA, ranah SMA yang benar-benar SMA kita dulu emang yang digeber emang akademis kan. Jadi mikir saya saya dulu benar-benar mikirnya nggak usah terlalu ngejar ke seni lah, emang akademis terus besok kerja di kantor. Mindset saya seperti itu, terus akademis dikejar, kerja di kantor, kerja syukur-syukur BUMN atau apa kayak gitu. Itu aja sih sampai benar-benar bisa kuliah kayak gitu. Berarti selama SMA ini nggak ada pengembangan lagi ya? Sama seni nggak ada, sama sekali nggak ada. Tapi kan kita pernah sempat fokus di dunia film kan? Filmmaker kan. Dulu ini kita juga ikut ekstra teater. Ekstra teater. Dia paling jadi yang awalnya seni rupa ke seni peran. Karena masuk ke film. Terus teater juga kan. Ya. Jadi seni produksi ya, produksi teater, produksi film juga. Jadi beda jauh, Mas. Yes, beda jauh. Tapi arahnya ke gimana berpikir kreatif ya kan, tetap di arah sana ya. Iya. Tapi di rumah selama SMA masih tetap perhatian dengan dunia seni ukir apa enggak? Ya tetap merhatiin ini sih orang-orang kerja. Karena emang kerjanya bapak kan, gudangnya bapak kan jadi satu sama rumah. Jadi emang tiap hari seliweran ya orang kerja terus kayak gitu. Jadi ya tetap perhatiin, kadang lihat kayak apa gitu. Emang dari bayi sampai sekarang tuh yang dilihat emang kayu terus. Soalnya emang bapak juga kerjanya di mebel toh. Jadi ya emang tiap hari ya lihat kayu terus gitu. Oke. Nah, mau nanya nih. Orang tua kerja di mebel itu ukir patung atau perabotan rumah? Dulu basic ayah saya sih patung arwana ya waktu itu patung ikan, patung apa, patung dewa-dewa kayak gitu. Pas dulu kan pas lagi naiknya kayak gitu. Terus sekarang ukir-ukiran juga udah agak bergeser karena ada
mesin yang namanya CNC Ya. itu kan bisa ngukir dengan cepat dan CNC. detail. Itu mesin buat ngukir. Iya, ada. Ada ya? Ada di Jepara juga udah ada beberapa. Jadi mungkin agak gesernya juga geser ini sih segmen pasar juga sekarang lebih mikir ke modern, minimalis kayak gitu. Jadi ukir-ukir sedikit ditinggalkan. Oh gitu. Oh iya. Jadi lebih sering mebel yang polosan ya, yang nggak ada ukirannya gitu. Mungkin ini sih perawatannya lebih mudah karena kalau ada debu-debu apa nggak masuk ke lubang-lubang sela-sela ukiran kayak gitu. Jadi perawatannya lebih mudah pasti. Oh gitu ya. Dan juga lebih lebih simple, melihatnya lebih simple, angkat giginya juga praktis kayak gitu. Jadi harga juga lebih ekonomis daripada pahatan kayak gitu. Benar-benar. Ini ya, segmen pasarnya udah berubah ya. Yang dulunya ukir-ukiran tapi sekarang minimalis gitu ya. Perabotan tanpa ukiran. Dan itu ya sebenarnya itu yang nggak bisa diingkari ya, tapi bisa mempengaruhi peluang kerja untuk para pemahat ya. Akhirnya kan mereka berkurang gitu ya. Nah itu gimana? Larinya gimana untuk para pekerja ukir yang biasanya dapat orderan ukir? Mereka larinya kemana? Karena kan biasanya dia cuma bisa ukir, mahat. Sedangkan yang lain apakah mereka larinya ke Tetap ada yang adaptasi, ada yang emang dulu awalnya ngukir terus belajar jadi tukang kayu, konstruksi apa segala macam. Cuman di sini di Jepara sendiri kasusnya masalahnya itu emang di regenerasi. Anak-anak muda sekarang yang emang benar-benar yang dulu awalnya anak muda lulus SMA misal dia nggak ada biaya atau emang nggak ada keinginan buat kuliah atau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, dia tetap langsung nyarinya ke mebel apa latihan atau onlinean atau ini apa bantu-bantu ayahnya atau ya pokoknya di mebel lah. Cuman sekarang semenjak Jepara ada pabrik pabrik ini ya, kayak garmen ya, pabrik sepatu terus kabel apa segala macam itu ya emang bagus. Jepara jadi perekonomiannya naik karena emang menyerap tenaga kerja yang tinggi. Cuman yang regenerasi mebel siapa gitu? berkurang ya. Gitu. Oke. SMA menggeluti dunia perfilman. Nah, film itu dulu apa? Maksudnya kenapa kok larinya ke film, ke teater gitu? Apakah karena pelampiasan di SMA nggak ada atau memang udah darah seninya itu ya udah ada sesuatu hal yang kreatif ikutin gitu? Kebetulan dari ini ya dari kalangan teman-teman terus emang yang namanya dimanapun itu yang orang sefrekuensi tetap kumpul dari satu. Nyamannya juga ngobrolnya juga yang sefrekuensi ya. Dulu sih ada beberapa dorongan dan juga saya juga lihat bagus juga sih di dunia di dunia peran, di dunia teater atau film juga bagus. Maksudnya gini loh, kalau kita suntuk-suntuknya sekolah dengan akademis apa segala macam terus sorenya ikut teater itu kayak plong aja. Di sisi lain kita dapat ilmu, di sisi lain kita bisa refresh karena emang beda lah. Akademis bener-bener mikir pakai ini, teater bisa turun pakai ini. Bener-bener pakai perasaan. Jadi bisa balance lah. Sangat filosofis sekali ya. Ya seperti itu semenjak Messi hengkang Messi hengkang baru kemarin ya. Hubungannya sama tahun 2012 tuh apa? Karena fans Barca sekarang lagi masa-masanya berfilosofis dan berbijak. Banyak fans yang sorry enggak. Bukannya Anda MU ya? Iya, saya MU ya. Oke. Kenapa Messi gak masuk MU? jangan. Biar tambah ini loh. Tahun depan kan bisa sextuple. Kalau fans Barca itu Avan ya. Avan ya, Kemarin dihajar terus sama anak-anak. Kasian ya. Berarti SMA udah nggak terlalu fokus sama dunia mebel. Terus kuliah di mana? Dulu kebetulan diterimanya di Undip. Universitas Diponegoro. Bukan di Pekeng ya? Di Pekeng ini Uniswa. Kalau orang ke Jepara mikirnya Undip di situ. Di sini. Di Undip di Semarang. Jurusan hukum. Hukum. Apa hubungannya hukum dengan mebel? Tidak ada, karena keterimanya di situ. Karena daftarnya di situ. Tapi kenapa nggak mikir
Oh, untuk ambil kuliah jurusan seni kan di Solo ada tuh, ya kan? Terus atau jurusan-jurusan yang lain yang berkaitan dengan seni rupa atau industri, ya kan? Kenapa malah ketertarikannya daftar untuk hukum? Karena dari SMA-nya yang benar-benar akademis banget, Ya. jadi saya mikirnya untuk dapetin uang ya kerja Ya. di kantor atau kerja di apa pokoknya yang berdasi lah. Kalau terus abis itu kenapa saya milihnya di hukum? Maksudnya saya di hukum, saya pilih di Jurusan hukum. Oke. Itu karena aspek hukum tuh dari segala macam aspek, dari segala macam bidang itu butuh yang namanya legalitas apa segala macam. Oke. Jadi pakar-pakar hukum memang benar-benar dibutuhin di Indonesia kayak gitu. Jadi mungkin oh ini apa lulusannya yang benar-benar dibutuhin di banyak bidang, otomatis saya nyari kerjanya juga lebih mudah daripada jurusan yang lebih ke spesialis kayak teknik apa segala macam kayak gitu. Jadi saya mending hukum deh. Yang bisa masuk kemana aja ya. Semua perusahaan pasti membutuhkan tim legal, kayak gitu ya. Oke. Berarti dari dulu udah memikirkan ke depannya kayak apa Pasti. ya? Ujung-ujungnya ke mebel ya. Iya, itu sampai Pak Trisno itu dulu yang training saya yang waktu SMP Ya. sampai benar-benar saya bisa masuk ke nasional itu Ya. Pak Trisno. Itu dulu dinas kesenian Jepara. Hah? Itu sampai bilang ngapain kuliah hukum wes mesti kok bakal yo ning mebel pasti ntar balik kan mebel Beneran ya? enggak Mbak, aku ntar saya kerjanya pakai dasi. Iya. Itu beneran itu obrolan itu. Obrolan beneran. Ya. Terus 2 tahun lalu pas saya bener-bener emang udah terjun di mebel, ketemu lagi nah mebel toh. Masih hidup ya sekarang? Masih ya? hidup, Alhamdulillah. masih sehat. Alhamdulillah. Emang Pasti bangga banget Pak Trisno ya punya apa murid didikan yang akhirnya berhasil kayak gitu asli ya. Ya. Pak Trisno ya. alhamdulillah mungkin dia bangga sama anak-anaknya lah. Ngapain bangga sama saya? Benar sih. Oke, Pak Trisno pasti nonton pasti seneng banget ini ya kan. Pak Trisno, Pak Bagio, Pak Bagio, Pak siapa lagi? Pak Yanto bukan? Pak Yanto pengrajin. Pengrajin ada. Pak Agus, Pak Agus banyak di sini Pak. Pak Apa RT? tukang-tukang Tukang-tukang sini. Oke, Pak Makrus, Pak Makrus. Pak Makrus Oke, Pak Makrus. yang mengajarkan arti kesabaran. Terus cekku. Udah, Oke. kasihan. Oke, itu perjalanan singkatnya waktu teman saya ini Hadi semasa sekolah. Dan ini ya, sekarang bisnisnya udah jalan berapa lama? Dari lulus kuliah dulu kan 2017 2017 lulus kuliah, terus 2017 Agustus. Hah? Ya pas bulan ini 2017 Agustus lulus kuliah. Ya. Terus saya geber lah buat ini mikirnya pokoknya ayo nyari kerja. Pertama nyari kerja mau di kantor. Kantor Kantor, pasti. Hukum undip. Masa apa sih? Masa nggak di kantor? Masa nggak diterima sih? Mana sih perusahaan? Because of Because of ya. Because of. Karena mikirnya udah benar-benar alhamdulillah juga kumlot juga. Ya, kumlot. Oke. Kan mikirnya paling nyari kerja di kantor-kantor Gampang lah. Ternyata udah masukin berapa lowongan? berapa ratus maksudnya? Udah berapa banyak waktu itu? Sebelum Banyak banget. banget. Udah masukin sampai puluhan kali tapi nggak ada panggilan sama sekali. Tapi sempat masuk interview nggak? Dulu tuh banyaknya PHP Mas. Jadi misal kayak Ya. Telkom masuk manajemen train itu Ya. berapa step gitu misalnya Oke. 9 step. Udah step 5, udah step 6 gugur. Oke. Kenapa nggak ditolak dari awal? Oke. Kayak cewek itu kenapa nggak bilang dari awal saya jelek gitu. Bilangnya badan kamu kurang gede, udah gedein badan. Iya. Terus ngelamar lagi bilang enggak kamu jelek. Kenapa kamu nggak dari awal? Kenapa kamu nggak dari awal? Ya rata-rata kayak gitu sih di PHP-in, nggak dibayarin emang gugur aja. Oke. Dan terakhir waktu 2018 bulan Februari Maretan itu alhamdulillah keterima di Semen Batu Raja. Semen Batu Raja. Ya, Mana tuh? BUMN juga Palembang. Palembang. Keterima. Tapi Kenapa nggak diambil? udah keterima, udah interview direksi Wandir dulu udah keterima lah, udah siap-siap ini Berangkat ke sana. udah siap wajib militer juga kayak gitu. Ternyata ini ayah saya sakit-sakitan. Oke. Ngomongnya sama ibu telepon lah. Pas saya waktu di Jakarta nunggu interview apa segala macam itu kan, saya kan stay di Jakarta. Oh, dulu sempat stay di Jakarta Stay di Jakarta. selama kerja itu. Emang bener-bener saya mikirnya kerja di Jakarta, soalnya di sana juga lowongan kerja masih banyak Oke. kayak gitu. Jadi ya wes
Ditelepon ibu, ini gimana nang? Bapak malah kayak nggak rela kamu ke Palembang. Nah, Terus bapak juga nyuruh kamu di sini juga bapak nggak bisa modalin. Oke. Bingung bapak. Misal kalau kalau lepas kamu juga kasihan di Palembang. Kalau ke Jepara nggak bisa modalin kayak gitu. Oke. Jadi bapak juga sakit-sakitan. Terus mikir saya juga kerja tuh nyari duit itu buat apa? Oke. Tujuan kita itu nyari nyari duit itu buat apa gitu? Kalau nggak buat keluarga. Oke. Bener sih kalau kita kerja di itu kan di Semen Batu Raja kan BUMN. Ya. Bener sih kalau kerja di sana dapat gaji bisa saya kirim ke keluarga. Cuman kan yang namanya keluarga tahu anaknya di jauh di rantau kan kita makan enak di sana ingat bapak ibu. Bapak ibu makan enak di sini ingat anaknya. Jadi serba 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 gak enak lah yang namanya apalagi emang dulu waktu kuliah pun saya sering bolak-balik Jepara pulang. Terus ntar kalau kerja di sana tiba-tiba setahun sekali pulangnya kan Iya sih. kasihan bapak ibu. Ya udah akhirnya duit lah pulang Jepara emang nyari kerja di sana wae hidup mati ning Jepara wis aku bilang gitu pokoknya. Padahal itu di Semen Batu Raja kan ada banyak sekali stepnya 9 step sampai tes kesehatan tes kesuburan dah kayak gitu. Itu benar-benar pasti istilahnya udah sampai ujung, tapi karena pertimbangan keluarga akhirnya saya ngundurin diri. terus itu benar-benar pertimbangan yang berat sih. Berat banget soalnya kan dari sekitar yang ngelamar sekitar 6.000 8.000-an lah. Yang diterima 17 ya yang Wow. manajemen training itu ya kalau nggak mikirnya saya nggak kalau nggak rezeki nggak mungkin lah gitu kan. Makanya saya ngejar lah ke sana sampai ke Jakarta stay di sana buat ngurusin apa segala macam kalau ada tes ternyata yang memang tujuan hidup saya ya orang tua nyenengin orang tua. Masa dari kecil sampai sekarang dibiayain dimomong segala macam terus kita waktu pas sudah bisa kerja terus ditinggal gitu. Oke. Sebenarnya orang tua kalau udah sepuh udah tua kan nggak butuh duit kita, dia itu pada butuh perhatian kita. Istilahnya kalau sakit minta beliin jamu, minta beliin obat, diantar kita apa segala macam. Duit ada mereka, cuman kita bisa ngobrol, bisa ketawa-ketawa, makan bareng itu udah bikin umur panjang lah orang tua kayak gitu. Bikin seneng ya. Oke, luar Ya udah biasa. mikir saya inilah hidup mati di Jepara wis, nyari kerja di sini, nyari kerja di sini. Akhirnya sampai-sampai saya mikir di Jepara yang cuannya paling banyak. Oke. Karena apa? Saya habis melepas kesempatan segitu banyaknya untuk bergabung di BUMN, terus saya di sini kerja biasa-biasa, apa nggak mungkin kan? Saya di hati pasti berontak, pasti mikirnya kan, mending di sana, mending di sana, mending di sana, mending dulu BUMN apa segala macam. Kalau saya kerja biasa-biasa aja di sini. Nah dari situ motivasi saya untuk benar-benar kerja yang total itu benar-benar kebentuk lah. Dari situ saya nyari yang di Jepara yang aspek yang paling tinggi profitnya apa. Kalau di kantor tahu sendiri lah naik jabatannya harus lama apa segala macam.